Kita siang hari ini minta sesuatu yang berbeda dari Tuhan. Amin. Saya merasakan urapan yang berbeda. Dan siang hari ini kita minta sesuatu yang berbeda. Perjumpaanmu dengan Tuhan akan mengubahkan seluruh hidupmu. Katakan amin. Pengalamanmu pribadi dengan Tuhan akan mengubahkan seluruh hidupmu. Sampai masa depanmu pun akan berubah, karena Tuhan buat sesuatu yang berbeda. Amin. Pegang HP-mu dulu dan silent. Saya tidak mau dengar suara handphone hari ini. Saya nggak mau dengar suara handphone, dan saya nggak mau kamu main handphone. Hormatin Tuhan. Ketika kita hormatin Tuhan, Tuhan akan hormatin kita. Dia akan buat sesuatu yang luar biasa. Tutup matamu dan mulai fokus sama Tuhan. Roh Kudus, kami cintai Engkau, kami kasihi Engkau, kami merindukan sesuatu yang bergerak kuat dalam ruangan ini. Nikmati hadirat itu. Nikmati hadirat itu. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, sekarang ada urapan itu sedang turun mengalir. Sekarang urapan itu sedang mengalir dalam nama Yesus. Sekarang dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau Allah yang ajaib dan luar biasa. Urapi kami semuanya. Kami minta roh hikmat wahyu turun di antara kami, buat kami mengerti kebenaran dan berjalan dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran. Bawa kami masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan, memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, sehingga sepanjang hidup kami hanya menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saya nggak mau dengar suara handphone bunyi. Kalian harus fokus sama Tuhan, sebab Kau mulia. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, dan yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang hidup. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai 18. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah, kecilin dikit, sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Kalian nggak usah pegang handphone, lihat aja di layar. Timmy akan bantu kalian biar fokus sama Tuhan. Banyak orang berpikir kalau udah jadi orang Kristen, banyak orang sudah percaya bahwa dia masuk surga. Dan apa yang saya sampaikan ini nanti saya upload di YouTube. Dan ketika saya upload di YouTube, pasti banyak orang kontroversi. Dengerin baik-baik. Banyak orang Kristen nyaman dengan kehidupan kekristenannya. Dia pikir kalau sudah datang ke gereja, ibadah di gereja, everything is okay. Padahal Tuhan bukan lihat ibadahmu di gereja, tapi Tuhan lihat sampai kedalaman batinmu itu loh, seperti apa di hadapan Tuhan. Tuhan lebih tertarik dengan hati kita daripada tertarik dengan pelayanan kita. Tuhan lebih tertarik dengan kenapa kamu melakukan sesuatu itu, tujuannya apa, maksudnya apa. Dari kamu pada sekedar melayani, jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, jadi pekerja dan lain sebagainya. Kenapa kamu melayani, itu apa? Tuhan lihat sampai kedalaman batin kita. Orang banyak ditipu setan, dia pikir dengan suam-suam kuku, dia pikir dengan percaya Yesus saja, minggu ke gereja, everything dengan semuanya berjalan dengan nyaman dan masuk surga. Tapi tanpa disadarinya, Tuhan lihat sampai kedalaman batin kita ini.
Tuhan lihat sampai kedalaman batinmu. Coba perhatikan nih, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya? Perhatikan ayat ini baik-baik. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Orang benar, ini orang percaya bukan? Orang percaya bukan? Kalau orang benar hampir-hampir tidak bisa percaya, kan bagaimana dengan orang yang di luar sana? Orang berpikir dengan alasan, dengan dalih seperti yang ditulis di dalam Alkitab. Keselamatan memang kita nggak bisa beli. Keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Keselamatan kita itu karena kasih karunia. Bukan berarti setelah engkau percaya Tuhan, engkau berjalan semaumu sendiri, seenak perutmu sendiri, dan engkau masuk surga. Orang pakai alasan dengan seperti orang yang disalib di sebelah kanan Yesus. Dia pikir dia percaya Yesus saja masuk surga. Setelah itu kan dia mati. Bapak Ibu, setelah engkau percaya Yesus kan masih hidup sampai hari ini. Terus kamu mau hidup sembarangan sembrono, ujung hidupmu akan mati dalam kekekalan. Bukan enak-enak jadi orang Kristen. Sepanjang 2022 saya ngomong pikul salib sanggal diri mati daging. Cari di YouTube khotbah aja. Jangan lupa like, comment, and share serta subscribe. Saya selalu ngomong pikul salib sanggal diri. Karena selama kita tinggal di bumi ini, ada tanggung jawab kita. Bukan berarti setelah kita percaya Yesus selamat otomatis. Bagaimana kalau kamu berzina? Bagaimana kalau kamu sedang kepahitan dan sakit hati hari ini? Apakah engkau masuk surga? Alkitab katakan 1 Yohanes 3 yang ke-15, barang siapa membenci sesamanya, dia adalah seorang pembunuh manusia, dan seorang pembunuh manusia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Terus dipikir orang Kristen minggu ibadah ke gereja hatinya penuh pahit dengan orang lain, sakit hati, penuh kebencian, ingin balas. Terus dia pikir di dalam dirinya ada Yesus dan masuk surga. Bahkan Alkitab katakan ketika engkau mempersembahkan korban saja, kamu baru gegeran dengan suamimu mungkin, dengan istrimu, dengan orang lain, tinggalin, samperin dulu, beresin dulu. Kitab Matius katakan seperti itu. Jadi hatimu dulu kan yang Tuhan mau, bukan kegiatanmu. Jadi orang Kristen itu bukan main-main, bukan sembrono. Kalau engkau benar-benar ingin jadi orang Kristen yang sejati, engkau harus dedikasikan hidupmu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya. Bukan main-main. Minggu ke gereja, pulang gereja ribut, gegeran, berantem, mulutnya jahat, kelakuannya busuk. Kamu menipu Tuhan, kamu menipu dirimu sendiri, dan kamu menipu orang lain. Apakah Tuhan bisa ditipu? Tidak bisa. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Aku ke ujung bumi pun kau ada di sana. Dunia orang mati ada di sana. Terbang dengan sayap, fajar pun engkau ada di sana. Terus dipikir kita bisa tipu Tuhan dengan sikap, kelakuan, dan tindakan kita yang sembarangan sembrono. Alkitab katakan kalau orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Apa yang terjadi dengan orang berdosa? Makanya penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan dulu. Kalian kan pengen dipakai jadi berkat kan? Dimulainya dari tempat tidurmu dulu itu loh. Bangun tidur kamu ngapain tempat tidur? Kalau kamu nggak bisa beresin tempat tidur, terus kamu bisa mengubah dunia, bohong palsu semua. Ngerti nggak ini? Beresin dengan hatimu dulu itu. Beresin dengan hidupmu dulu. Jangan berharap kita bisa jadi berkat bagi banyak orang, dipakai Tuhan luar biasa, diurapi, diberkati. Pikiran yang mulu-mulu tapi hidupmu kacau, rusak, berantakan, ngawur, bejatnya nak karuan. Bagaimana Tuhan mau pakai? Amin. Senyum dulu sebentar. Kasih kanan kirinya senyum. Saya akan ngomong agak sedikit tajam, karena kalian pulang dari sini harus berubah.
Kalau kalian tidak berubah, percuma. Dan Tuhan mau pakai hidup menjadi dampak bagi banyak orang. Pertobatanmu akan membuat banyak orang berubah. Keputusanmu hari ini, kemarin dikatakan, akan merubah masa depanmu. Keputusanmu hari ini untuk ikut Tuhan dan cinta Tuhan akan mengubah masa depan menjadi masa depan yang penuh pengharapan. Saya sudah sering ngomong di tempat ini, dengerin baik-baik. Kalau engkau hari ini mau dedikasikan hidupmu sepenuhnya sama Tuhan, di atas rata-rata loh, di atas rata-rata orang Kristen, bukan jadi orang Kristen sembarangan. Jam doamu tentunya berubah, sikap hatimu tentunya juga berubah, kelakuanmu juga tentunya berubah, tindakanmu, keputusanmu, dan perbuatanmu pun harus berubah. Engkau harus melakukan hal di atas rata-rata, extraordinary, bukan mediocre. Tuhan mau pakai hidupmu. Ketika engkau lakukan sesuatu yang di atas rata-rata, apa yang terjadi? Nanti banyak orang akan diubahkan di dalam hadiratnya melalui hidupmu. Dimulainya dengan awal pertobatan, pikul salib, sangkal diri, mati daging. Katakan pikul salib, sangkal diri, mati daging. Tidak ada solusi selain itu. Ketika engkau memutuskan untuk hidup jadi orang percaya. Amin. Bukan mainan jadi orang Kristen itu. Terus kamu gereja-gerejaan, pulang gereja kelakuannya busuk, kamu nipu kanan kiri. Terus kamu di gereja bisa, I just want to praise you, lift my hands and say I love you, you are everything to me. Bagaimana kamu bisa bilang you are everything to me, I love you, tapi sikapmu hari-hari jahat, kelakuanmu busuk, mulutmu nyakitin orang lain. Engkau gak pernah bangun hubungan dengan Tuhan, kekristenanmu penuh kepalsuan. Terus kamu pikir bisa datang ke gereja bilang I love you? Menipu itu namanya. Kristen adalah berubah yang di dalam hatimu itu. Sedang kamu berbuat najis dan kotor, terus kamu bisa melayani Tuhan dan kamu bisa angkat tangan nyembah Tuhan. Terus dipikir Tuhan berkenan. Semua dosa yang di dalam hatimu Tuhan lihat loh, Tuhan perhatikan. Tenang aja, saya nggak jauh dari sini. Tuhan lihat dan Tuhan perhatikan loh. Dan mesti diberesin loh itu di hadapan Tuhan. Makanya kalau dablek diberesinnya, tidak mau bertobat, kadang perlu dibenturin masalah. Ruwet urusannya. Lebih baik kita memiliki sikap hati yang nurut. Katakan amin. Amin. Diberkati nggak? Batuk dulu. Saya mau kasih makan sesuatu yang mengenyangkan hatimu dan benar-benar merubah hidupmu. Tuhan tuh mau perubahan kok. Kalau kita nggak berubah ya percuma. Memiliki hikmat untuk selamat itu artinya engkau pikul salib, sangkal diri, mati daging loh. Bukan hidup sembarangan dan sembrono. Bukan hidup ngawur. Bukan hidup maumu sendiri. Terus kamu bisa seenakmu datang ke gereja dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Tinggal tunggu cawan murka Tuhan itu penuh dan kau akan ketemu murka Tuhan. Ngerti nggak? Karena setiap perbuatan yang kita lakukan sembunyi-sembunyi suatu hari akan di-broadcast Tuhan di depan umum. Itu hal baik ataupun hal buruk. Kamu melakukan dosa dan pelanggaran, suatu hari Tuhan akan munculkan. Tapi kalau engkau setia di hadapan Tuhan, doa nyembah Tuhan di kamarmu, belajar kebenaran, hidupin kebenaran, ngomong kebenaran, dan waktu kamu prakteknya, waktu kamu hadapin tantangan, masalah dan persoalan, praktek hidupmu akan menunjukkan siapa engkau sebenarnya. Jadi orang Kristen yang sejati atau orang Kristen yang penuh nipu? Jadi Kristen yang sejati harusnya bisa melihat akan banyak orang diubahkan melalui hidupmu. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau satu orang diubahkan melalui hidupmu dan orang itu tiba-tiba dipakai Tuhan jadi hamba Tuhan yang luar biasa, apa yang terjadi?
gara-gara kamu orang akan diubahkan Tuhan. Dengerin baik-baik. Saulus sebelum dia matanya yang buta itu didoakan seseorang, bahkan seseorang itu tidak terkenal sama sekali sampai hari ini. Kita kenalnya namanya siapa? Paulus, yang dipercayakan Tuhan nulis 3/4 Alkitab. Betul banget. Tapi ada satu orang yang dipakai Tuhan untuk mendoakan Saulus supaya matanya terbuka. Namanya siapa? Ananias. Ngerti nggak? Keputusanmu akan mengubahkan banyak orang. Mungkin kau nggak terkenal, mungkin kau hanya sekedar orang biasa, tapi kesetiaanmu akan menjamah banyak orang, dan orang itu bisa dipakai Tuhan luar biasa. Tanpa Ananias, Paulus matanya tetap buta. Kadang kita nggak perlu terkenal. Saya itu terkenal karena bonus saja. Saya juga nggak ingin terkenal. Terkenal itu juga tidak enak. Makan di mall diajak foto sama emak-emak. Sering kayak gitu. Tapi orang yang paling bahagia adalah orang yang didapatin berkenan hatinya di hadapan Tuhan. Gak ada yang lain. Ketika Bapak Ibu tadi masuk sini, Bapak Ibu ngelewatin apa? Yang kamu lihat handle-nya pintu, daun pintunya atau apanya? Iya. Kamu nggak perhatikan engselnya kan? Engsel merek apa ini? Oh, bagus banget ya. Kadang kita itu dipakai jadi engsel tok loh. Keputusan itu yang kamu lakukan hari ini untuk hidup benar, hidup takut akan Tuhan, jadi engsel. Jadi orang nomor 2 yang tidak terkenal. Tapi kamu akan menjadi, mengalahirkan orang-orang yang hebat di masa-masa yang akan datang. Mungkin jadi ibu rumah tangga sekedar biasa, tapi kamu ngobrol sama orang, jadi orang itu diberkati, orang itu tiba-tiba dipakai Tuhan memberkati banyak orang. Unpredictable. Makanya Alkitab katakan suatu hari kamu akan ternganga-nganga melihat apa yang pernah kamu lakukan di hadapan Tuhan. Ngerti nggak? Makanya mulai hari ini harus ambil keputusan. Jadi orang Kristen itu bukannya duduk di gereja hari Minggu dan lakukan aktivitas agamawi toh. Tapi dalam prakteknya, dalam setiap hari kamu harus praktek kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Amin. Hanya orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah, di Matius 5 ayat yang ke-8. Makanya kita harus ambil keputusan untuk menguduskan diri kita, mengambil keputusan untuk hidup kudus, hidup suci, hidup benar di hadapan Tuhan, tidak mau melakukan dosa dan pelanggaran lagi. Saya sudah sering pernah ngajar ini. Tahu gak, kekudusan itu adalah senjata yang paling ampuh yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga setan tidak bisa menjamahmu dan setan tidak bisa menyentuh. Tapi kalau melakukan dosa dan pelanggaran, hubunganmu dengan Tuhan putus, sehingga apa yang terjadi? Engkau di luar proteksi Tuhan, di luar penjagaan Tuhan, dan setan akan jamah hidup. Salah satu yang sering kali tanpa kita sadarin adalah sakit hati, jengkel, marah, emosi, tidak bisa kontrol, tidak bisa kendalikan. Nah, ujungnya kalau kita nggak bisa kontrol dan kendalikan, ujungnya apa? Kita sakit hati dan dendam, benci kan? Kalau engkau dendam dan benci, sebenarnya engkau sudah hidup di dalam dosa, dan hubunganmu dengan Tuhan putus. Tidak heran orang yang benci hatinya, yang dendam, simpan kepahitan, pikirannya jelek dan busuk. Pernah ketemu orang yang mulutnya jahat terus-terusan, ngelihat orang itu negatif terus, udah dikhotbahin beribu-ribu, dengerin khotbah, apalagi dengerin khotbah saya keras kayak begini terus, nggak bertobat, mulutnya tetap jahat. Itu orang nggak tahu meski diapain itu. Emang ada orang-orang kayak begitu karena apa? Luka di masa lalunya yang belum beres. Kalau engkau punya luka masa lalu yang belum beres, engkau pernah disakitin orang, dilukain orang, dipahitin orang, ditipu orang, dituduh orang, diperlakukan buruk orang lain, dan engkau belum bereskan hatimu itu di hadapan Tuhan, itu membuat luka, dan luka itu menjadi telah setan untuk menghancurkan hidup. Ada orang-orang yang susah mengampuni karena masa lalunya terlalu buruk, terlalu pahit. Efeknya apa? Mulutnya jahat kan, ketusnya bukan main, sadis nih kalau ngomong. Ada yang cerewet di luar batas. Pernah ketemu orang kayak begitu? Kenapa
Kenapa orang cerewetnya di luar batas? Karena dia pernah disakiti dan dilukai, makanya dia bentengin dirinya dengan cerewet. Apalagi kalau diajak ngomong gampang tersinggungan, gampang marah. Pernah ketemu orang model kayak begini? Di sini ada nggak? Kalian kalau gampang tersinggung dan gampang marah, coba cek. Amsal katakan, pertengkaran seperti palang gapura sebuah puri. Kadang orang bentengin dirinya dengan marah dulu, supaya orang gak nyakitin. Bahkan curiga ngomongnya, jangan-jangan mau nyakitin gue nih, jangan-jangan mau nyakitin. Makanya dia ketusnya bukan main. Kalau engkau masih punya luka masa lalu yang belum dibereskan di hadapan Tuhan, tahu gak? Itu celah yang membuat hidupmu di dalam dosa, dalam cengkeraman setan. Alkitab katakan, sebab ada tertulis 1 Petrus 1 ayat yang ke-16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita suatu hari akan memerintah bersama Tuhan yang Maha Kudus, Maha Suci. Dan hari ini Roh Kudus taruh di dalam diri kita. Roh Kudus suci, Dia tinggal di dalam kita. Kata Yohanes pasal yang ke-14, Dia menyertain kita dan Dia mengurapin kita. Orang Kristen dipikir kalau percaya Yesus ada Roh Kudus di dalamnya. Tapi bagaimana Roh Kudus bisa betah tinggal di dalammu kalau melakukan dosa dan pelanggaran? Namanya aja Roh Kudus, namanya saja Roh Suci. Tapi kalau mulutmu jahat, kelakuanmu busuk, engkau suka berzina, engkau sudah kumpul kebo dan lain sebagainya, nipu orang, tukang marah-marah, itu najis nggak? Berkenan nggak? Kan nggak berkenan. Bagaimana Roh Kudus bisa tinggal di dalam? Sebenarnya Roh Kudus nggak mau meninggalkan kita. Tapi kalau kamu melakukan dosa dan pelanggaran, kenajisan, mana bisa Tuhan yang kudus dan suci menyatu dengan diri kita yang kotor. Makanya kan setiap hari kita perlu bertobat, minta ampun di hadapan Tuhan, minta dikuduskan, disucikan oleh darah Yesus. Amin. Katakan amin. Kenapa kok kita harus membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari? Kenapa kok kita meski berlutut di hadapan Tuhan? Saya seringkali kalau berdoa itu gaya saya itu aneh-aneh, tengkurep lah, alah jempalitan akar baru. Tiap hari bangun hubungan dengan Tuhan. Kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari, kan kamu mesti beresin dulu sebelum datang ke dalam hadirat Tuhan hatimu. Minta darah Yesus menguduskan, menyucikan. Betul apa? Kalau kau lakukan itu setiap hari, kau lakukan, apa yang terjadi? Tambahin kau tambah hidup kudus sebelum. Tambahin kau hidup hati-hati enggak? Banyak orang Kristen nggak tahu malu loh dengan Tuhan, nggak peduli dengan Tuhan. Betapa Tuhan itu baiknya, dahsyatnya luar biasa. Tuhan baik apa enggak? Tuhan baik apa enggak? Berapa banyak kita sering nyakitin hati Tuhan? Ada yang orang kudus yang tidak pernah melakukan dosa di ruangan ini? Semua pernah melakukan dosa. Hampir tiap hari kita melakukan dosa malahan. Bener gak? Loh, kalian ini diajak ngomong ketiduran apa? Seringkali kita melakukan dosa dan pelanggaran, Tuhan tetap baik kan? Siapa yang suka marah? Coba, saya lihat orang yang suka marah. Tahu gak, marahmu tidak mengerjakan apa-apa di hadapan Tuhan. Kalau engkau ketemu orang yang bebal, orang bodoh, dan kamu marah, kamu tertipu, ditipu oleh setan. Galatia 6 ayat yang pertama, kalau kita menghadapi orang yang bikin kesalahan, pelanggaran, kita disuruh membimbingnya dengan orang lembut, tapi kita seringkali terpancing untuk marah. Dan amarah tidak membuat orang itu berubah. Kita yang ditipu setan. Berapa banyak kita sering melakukan dosa dan pelanggaran? Bikin dosa ini, bikin dosa itu, nyakitin hati Tuhan. Terus kamu datang di hadapan Tuhan, diampuni Bang. Loh, kan udah sarapan nasi goreng kan? Ketika kamu datang sama Tuhan, diampuni ya Bang? Tidak berhenti hanya diampunin, kamu diberkati kan? Tidak hanya diberkati, dipromosi kan? Terus kamu masih setiap hari melakukan dosa kayak begitu di hadapan Tuhan. Kamu masih mau nyakitin hati Tuhan. Harusnya kamu mesti sadar diri, lo malu sama Tuhan. Tapi kita seringkali nggak tahu malu sama Tuhan. Dipikir Tuhan itu baik, dipikir itu Tuhan Maha Pengampun, dan kamu hidup semaumu sendiri. Dan kamu bisa datang ke gereja, bisa nyembah Tuhan. I exalt thee, sambil matamu bercucuran. I exalt thee, I exalt thee. Terus di surga ngeliat, malaikat lihat tuh kelakuan anak-anakku, maluin ya, kok nggak tahu diri ya?
Untung Tuhan itu panjang sabar. Katakan panjang sabar. Tahu nggak kata bahasa panjang sabar dalam bahasa Inggrisnya apa? Long. Tuhan penderitaannya panjang karena ngelihat kelakuan kita yang busuk dan jelek. Terus kamu masih mau nyakitin hati Tuhan? Masih mau lukai dengan mulutmu yang jahat, pikiranmu yang busuk, yang masih melakukan dosa dan pelanggaran. Ini kan yang sudah menikah, yang belum nikah. Mungkin kamu perlu belajar dengan hal ini. Siapa suami yang sering ngomong kadang nadanya tinggi dengan istrinya? Gak ada ngaku kan? Kudus semuanya nih. Hei laki-laki, ini ibu-ibunya tak bela ini boyo senyum dikit apa sih? Suami-suami yang kok sering kali ngomong dengan nada tinggi dengan istrimu, tanya sesekali sama istrimu pas lagi mau tidur, sakit nggak ketika aku ngomong tinggi? Pernah nggak istri ngomong yang kencang? Pernah disakiti dengan nada tinggi suamimu nggak? Hah? Iya. Yang lain, yang di area sini, suaminya kayaknya luar biasa semuanya. Haleluya. Dengerin baik-baik. Istri, perasaanmu ketika kamu dengar perkataan suamimu yang dengan nada yang tinggi itu, dia terluka, dia tersakiti. Kamu bisa bayangkan Tuhan setiap hari perasaannya kayak apa? Kamu pikir, kamu tuh bayangin Tuhan di surga main kecapi, duduk di kursi goyang gitu setiap hari, atau gimana? Tuhan tuh punya perasaan, dia punya selera, dia punya kemauan, dia punya kehendak. Hanya mata kita nggak bisa melihat. Dan Roh Kudus itu ditempatkan di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Karena dulu Roh Kudus ini menyatu dengan Bapa, kata kitab Yohanes, keluar dari Bapa. Ketika kita melakukan hal yang menyakitin hati Tuhan, seperti seorang istri yang dilukai dengan kata-kata nada tinggi suaminya. Kadang istrinya nggak mau marah, istrinya nggak mau berbuat apa-apa, dia hanya tahan di dalam dirinya karena dia terlalu mengasihi suaminya. Kadang kalau nggak tahan dia hanya nangis. Terus diajak makan, ayo sayang kita makan, enggak. Ayo kita makan, enggak. Tidur dia. Terus dideketin suaminya, dia nangis. Loh, kamu kok nangis kenapa? Dia lupa suaminya kalau baru ngomong kasar. Seringkali suami ngomong kasar dan lupa 5 menit kemudian. Terus dipikir baik-baik saja perasaan hati istrimu. Dia terluka. Kita sering berbuat sembarangan, bertindak sembarangan, dan kita lupa. Terus kita langsung I exalt, datang ibadah. I exalt dari Senin sampai Sabtu nyakitin hati Tuhan, gak peduli sama Tuhan. Terus kamu pikir datang ke gereja nyembah Tuhan, haleluya, haleluya. Kira-kira apa yang terjadi dengan hatinya Tuhan? Ngerti gak ya? Ini saya kasih perumpamaan ini supaya kalian lebih ngerti lah. Istri punya pekerjaan jualan online dan dia harus store ke bank, tapi pekerjaan di rumahnya banyak sekali. Harus ngurusin anaknya, kasih minum babynya, ngurusin anjingnya, dan kasih makan burung suaminya, karena suaminya suka burung, piara burung maksudnya. Dan suaminya dibilang sama istrinya, tolong sayang, hani, gula, madu, sugar, rayon, pulau kelapaku, tolong store uang ini hasil penjualan online, karena ada orang COD datang ke rumah beli. Saya mau ngurusin rumah tangga. Suaminya, ya, sambil berangkat ke kantor, cuek. Ya nanti. Terus siang-siang istrinya telepon, sayang, kamu udah makan siang belum? Udah, lagi meeting, sibuk. Sampai sore ditungguin, pulang ke rumah. Loh kok belum pulang? Sibuk, jalannya macet, pusing nih kepala. Sampai malam diapin sarapan, ditungguin sama istri. Setelah selesai dia mandi, beres-beres, jam 9. Ini yang belum nikah pakai holy imagination ya, pakai imajinasi yang kudus ya. Jam 8 mulai selesai dia urusannya, dia masuk kamar sama istrinya.
karena lagi hot, lagi ngeliat istrinya seksi dan manis, tapi istrinya mukanya manis banget, tetap layani dengan baik. Suaminya sudah nafsu sekali, pingin berhubungan intim. Terus suaminya bilang, kamu cantik luar biasa, aku sayang sama kamu luar biasa. Itu kalau punya istri yang tidak bertobat bisa dilempar wajan beneran. Baik Ibu, dengerin baik-baik. Berapa banyak kita sering melakukan Tuhan seperti itu dalam hidup. Dari Senin gak peduli Tuhan, Selasa boro-boro, Kemis apa lagi, mulai Jumat Sabtu mendekati hari Minggu, Peter Guntur yang khotbah, wah nyembah dulu nih, wah harus beresin hati dulu. I exalt thee, mulai angkat tangan nangis. Terus dalam hatimu kamu nyembah Tuhan sungguh-sungguh, bilang I love you Tuhan, I love you Tuhan. Tuhan itu baik, masih terima lo penyembahan. Tapi kamu sering melakukan hal seperti itu sama Tuhan kan? Berapa kali kamu melakukan seperti itu? Nyakitin hati Tuhan apa? Terus kamu tanggap Tuhan apa? Yang lebih parah lagi, jadi orang Kristen minggu ke gereja tapi melakukan dosa dan pelanggaran, hidup seenak perutmu sendiri, hidup dalam perzinahan, menyembah berhala. 1 Korintus 6 ayat ke-9, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, panci dan memburit. Ini orang melakukan dosa tapi tetap ke gereja dan pikir selamat. Banyak orang Kristen berpikir seperti itu kan? Toh aku percaya Yesus, aku pasti masuk surga. Lah kok enak temen, kamu melakukan dosa semaumu. Alkitab katakan kok orang cabul, pemburit, penculik, pendusta, orang yang makan sumpah seterusnya, 1 Timotius pasal yang ke-10. Terus dipikir dia selamat, dia pikir dia melakukan segala sesuatu semaunya sendiri dan minggu ke gereja. Kamu pernah disakitin orang dan kamu gak bisa ngampunin orang dan kamu tetap melakukannya, bahkan pingin balas dendam. Dengerin orang-orang yang kepahitan. Kamu pernah disakitin orang lain, dilukain orang lain, dan kamu simpen itu di dalam hatimu bertahun-tahun. Kalau kamu gak melepaskan, pengampunan hidupmu yang bermasalah, hidupmu yang akan terluka terus-terus. Kamu menyimpan sampah dalam dirimu. Ketika kamu menyimpan sampah dalam dirimu, tinggal tunggu waktu sampah itu akan menjadi sakit penyakit yang mengerikan. Karena itu kotor dan najis di hadapan. Karena masa lalu tidak ada gunanya sama sekali, tinggal sejarah. Kita tidak hidup untuk masa lalu, tapi kita hidup untuk masa depan. Hari yang kemarin tinggal sejarah. Mulai kita melangkah hari yang ke depan. Dimulainya dengan hidup hatimu yang kudus benar yang hadapan Tuhan. Tapi seringkali kita kepikiran perkataan orang yang jelek kan? Siapa seringkali berkepikiran perkataan orang yang jelek? Kalau ada orang ngomong nyakitin kamu, siapa yang sampai gak bisa tidur merenungkannya? Loh, diajak ngomong kok angel. Kayaknya gak ada bertobat semua di sini soalnya. Tapi kalau kamu simpen itu, dengerin baik-baik. Kalau kamu simpen perkataan buruk orang lain dan kamu renungkan siang dan malam seperti sebuah lagu, ujungnya akan menjadi sakit penyakit dalam dirimu. Masa lalu hanya tinggal sejarah, dan kita mulai melangkah meninggalkan sejarah yang baru untuk generasi yang akan datang, berjalan bersama Tuhan setiap hari. Amin. Katakan, hidup saya tidak ditentukan oleh perkataan orang lain, tetapi oleh janji Tuhan. Amin. Tapi kenyataannya banyak orang kepikiran dengan perkataan buruk orang lain, direnungkan begitu rupa mereka bisa tidur. Dan reaksinya seringkali salah, mulutnya pengen balas balik. Semua perhatikan pertengkaran yang terjadi dalam hidupmu disebabkannya oleh apa sih sebenarnya? Karena kalian sering meresponin perkataan orang lain dengan salah. Katakan sama-sama, problem saya seringkali terjadi karena penyebabnya 2 senti di bawah hidung saya. Apa itu? Bahasa Jawanya apa Pak? Lebih keren lagi apa? Congor.
cangkem. Seringkali itu yang seringkali bikin problem, dan kita akhirnya hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nanti kita kotor, dipenuhi dengan sakit hati dan dendam. Kalau engkau hidup seperti itu dan engkau datang ke gereja di hadapan Tuhan, kira-kira penyembahanmu berkenan apa enggak? Hidupmu berkenan enggak di hadapan Tuhan sehingga engkau melakukan kenajisan dan kekotoran? Yang kita kejar adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kan saya udah pernah saksikan. Beberapa bulan yang lalu saya khotbah di Cikarang. Saya hampir dipanggil Tuhan karena ada penyumbatan di kepala saya. Sejak itu kita komitmen dedikasikan hidup kita untuk nyenengin hati Tuhan, gak ada yang lain. Saya udah gak pingin apa-apa. Bukan berarti setelah kita cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, hidupmu akan baik-baik saja loh. Saya setelah ikut Tuhan, cinta Tuhan, doa dan puasa, melayani Tuhan, diurapin Tuhan malahan. Kadang di prosesnya gak ketulungan malahan. Selama 5 tahun bangkrut, menderita, miskin, melarat, kekurangan malah. Tapi kan dipulihkan Tuhan. Saya pikir sudah selesai, ternyata Tuhan urusin hati saya lebih loh. Ternyata Tuhan proses hati saya begitu rupa loh. Dan Agustus tanggal 3 kemarin saya sakit, nggak bisa jalan selama 2 minggu. 2 minggu saya nggak bisa jalan. Saya pikir the end ini, saya nggak bisa khotbah jalan-jalan seperti ini, saya nggak bisa ini. Istri saya muter khotbahnya Pastor Nathan, suaminya Nita Setiawan. Saya ngiri dia bisa jalan-jalan khotbahnya. Wah, ini saya nggak bisa khotbah ini, caranya begini nih. Saya sedikit agak kepikiran waktu itu. Dan saya tahu persis diizinkan itu terjadi untuk meremukkan yang di dalam saya. Kadang ada proses yang diizinkan Tuhan untuk mengalami proses permukaan yang di dalam ini loh. Kalau engkau ingin berkenan di hadapan Tuhan, yang di dalammu perlu diremukkan dulu. Yang jahat, yang dekil, yang kotor, yang najis, tidak berkenan di hadapan Tuhan itu. Supaya engkau bisa dibentuk, diproses. Saya pikir proses kita sudah selesai. Selama 5 tahun kita mengalami kekurangan yang luar biasa, bangkrut yang luar biasa, aset mau disita bank dan lain sebagainya. Ternyata hanya kita menikmatin setahun itu pun by proses juga ya. Ternyata diproses juga lebih parah kali ini. Tapi Tuhan buat mujizat di dalam. Engkau ngadepin apa hari ini? Ngadepin sakit penyakit, nikmatin bersama Tuhan. Hidupmu harus menikmati. Jalan bersama Tuhan itu bahagia. Katakan, hidup saya harus bahagia. Saya harus menikmati hidup bersama Tuhan. Sekalipun diremukkan, sekalipun saya berjalan dalam lembah kekelaman, saya akan bahagia bersama Tuhan. Amin. Dalam beberapa hari ini saya ditelepon orang yang dekat dengan saya, dan dia divonis penyakit yang parah. Saya hampir tiap hari saya telepon dia. Waktu saya di chat, saya langsung telepon dan saya nggak tahan nangis. Saya doain, tenang, ada pengharapan. Saya ngalami yang pernah ibu alami. Seakan-akan hidup nggak ada pengharapan kan? Siapa yang pernah mengalami di titik nol? Titik engkau nggak ada pengharapan, gelap semuanya, doa mentok plafon, Tuhan nggak tolong rasanya. Sebenarnya Tuhan sedang ngurusin hatimu. Amin. Katakan, Tuhan, mau hati saya diremuk. Kadang lewat proses yang mengerikan dan lain. Yesus pun ngalami kok. Kita kan menjadi serupa segambar dengan Yesus, harus lewat proses itu. Justru kita harus berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh. Makanya lagunya, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus, aku
kalau mau ngadapin hal yang gak enak meski senyum. Coba senyum dulu kanan kiri yang manis. Senyum itu nyengir, buka mulutnya sedikit gitu loh, biar giginya kelihatan. Loh di sini disuruh senyum aja wangelnya, nanti kamu di rumah ngadapin keributan, pertengkaran, perselisihan pendapat, kamu nggak bisa senyum, kamu dihabisin setan loh. Ingat lagu ini, ku berbahagia yakin teguh makanya. Amin. Dan hidupmu harus bertobat. Katakan, saya harus bertobat. Hidup takut akan Tuhan. Nggak boleh ngikutin hawa nafsu. Simpel saja. Menyerahkan dirimu sepenuhnya, dibentuk, diproses Tuhan. Dimatikan dagingmu sampai engkau menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kalau engkau ujungnya didapatin berkenan di hadapan Tuhan, seperti Daud, the man after my own heart. Ini orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya suka dengan orang ini. Ketika dia bikin kesalahan, dia bikin pelanggaran, ditegur, dia cepat bertobat loh. Kalau Bapak Ibu ditegur bikin kesalahan oleh pasanganmu, oleh istrimu, oleh suamimu, mungkin anakmu, pembantumu atau orang lain, harus memiliki respon hati yang tenang dan bahagia. Jangan kalau ditegur malah marah. Yang lebih parah lagi, cari ayat pembenaran diri, nyerang orang yang negur pakai ayat firman Tuhan. Itu paling konyol bagi orang Kristen. Tapi di sini kan nggak ada. Di sini kan orang yang lemah lembut. Di luaran sana yang nggak ikut retreat mungkin yang hatinya kayak batu. Tapi orang di sini orang yang sudah diubahkan Tuhan. Katakan amin. Dan pulang hidupmu pasti berubah kok. Dan ketika bikin kesalahan, ditegur, cepat berubah. Kalau enggak, nanti kamu berurusan dengan Tuhan. Terus kamu pikir jadi orang Kristen everything is okay, nggak taunya suatu hari tapi aku nggak kenal dengan kau. Diselamatkan nggak orang itu? Makanya banyak orang Kristen nanti ditipu setan. Salah satu tipuan setan kalau engkau jadi orang Kristen yang tidak rohani, tapi menjadi orang Kristen yang biasa saja, rajin ke gereja, tapi kamu nggak punya cinta dengan Tuhan. Kita Wahyu katakan kau menjadi orang Kristen yang suam kuku. Suam kuku itu nggak cinta, nggak punya cinta, nggak punya gairah dengan Tuhan. Ya kamu jadi orang Kristen, gereja iya, tapi nggak punya cinta dengan Tuhan yang berkobar-kobar. Kamu hidup maumu sendiri, bertindak seenakmu sendiri, ngomong ngaco, ngomong sembarangan. Terus kamu bisa tetap nyembah Tuhan. I exalt thee di hadapan Tuhan. Kau kusembah, kau sanjung tinggi. Dan kamu pikir masuk surga. Bahkan kita yang levelnya hamba Tuhan pun, kalau kita nggak jaga hati kita di hadapan Tuhan, kita bisa nggak diselamatkan. Nanti akan banyak pendeta masuk neraka karena dia pikir dia selamat, nggak taunya hidupnya nggak benar di hadapan Tuhan. Jatuh dalam dosa, hidup dalam perjinan. Berapa banyak orang hidup dalam perjinan. Hamba Tuhan jatuh dalam perjinan banyak. Makanya kalian mesti doain kita yang di depan ini. Katakan yes. Yes. Aha. Itu dong. Pendetamu, gembalamu yang perlu didoakan. Jangan doa masalahmu terus tangis-tangisan, jerat-jerit kalau datang sama Tuhan. Berapa banyak orang datang di tempat ini kalau kena masalah datang kepada Tuhan? Bagus. Kalau kena masalah datang kepada Tuhan itu bagus. Tapi levelmu masih paling rendah. Justru dalam kondisi apapun kau mesti cari Tuhan. Amin. Tapi kalau engkau datang sama Tuhan waktu kena masalah, kamu pikir Tuhan itu apa? Supermarket, pembantumu. Dia raja yang memulia yang kita harus hormatin. Jangan dipikir saya jadi orang Kristen Tuhan kenal saya. Belum tentu Tuhan kenal kamu. Bagaimana Tuhan kenal kamu? Kamu gak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan kok. Kamu hidup ngawur sembarangan dengan Tuhan kok. Dalam satu hari ada 24 jam. Berapa banyak kamu duduk diam di kaki Tuhan? Atau duduk diam pegang handphone? Lebih enak duduk diam di kaki Tuhan atau duduk diam pegang handphone? Jujur. Kalian ini itu kayaknya ndak ada yang kayak gitu. Coba, kalau kalian ingin dikenal Tuhan, kalian harus membangun hubungan dengan Tuhan.
Alkitab katakan, aku sudah bikin mujizat, aku sudah bernubuat, aku sudah mendoakan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan lain sebagainya lah. Ternyata suatu hari didapatin, aku gak kenal. Saya sudah lakukan banyak aktivitas agamawi saya sudah pelayanan kesana kemari, ngonselingin orang habis setiap hari. Dan ternyata kalau suatu hari saya didapatin tidak berkenan, nyangkau dari hadapanku, sia-sia belaka. Ngerti gak? Itu kan berurusan dengan hatimu kan? Hatimu yang tahu dirimu sendiri dengan Roh Kudus. Kau bisa duduk di gereja ke sini kelihatan kau kudus, suci, tapi sebenarnya di dalam hatimu kamu hidup benar di hadapan Tuhan, kan yang tahu dirimu sendiri. Dan itu perlu dibereskan hari ini. Sebelum kau pulang, hatimu mesti beres dulu. Amin. Akui dosamu di hadapan Tuhan. Kalau kau tetap melakukan dosa, pelanggaran, yang keluar dari sini, tiba-tiba kau dipanggil Tuhan, urusanmu beda. Siapa tahu, yang tahu akan masa depan. Alkitab katakan, aku ingin bikin rencana ke kota anu, ya nggak taunya. Kalau Tuhan nggak kehendaki bagaimana? Kita kan punya banyak rencana untuk masa depan. Saya punya banyak rencana. Saya punya jadwal sampai tahun 2024 ada jadwal pelayanan. Tapi kan saya nggak tahu umur saya sampai kapan. Dan bagian saya tahu nggak ngapain setiap hari. Hidup benar di hadapan Tuhan. Seakan-akan kapan saja Tuhan bisa panggil, saya sudah siap menghadap Tuhan. Amin. Jangan berpikir kalian masih muda-muda, umurmu panjang. Belum tentu juga. Makanya kita mempersiapkan diri setiap hari. Jaga hatimu, pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu. Diberesin dulu di hadapan Tuhan. Tapi kalau engkau belum beres di hadapan Tuhan, tiba-tiba dipanggil Tuhan, apa yang terjadi dengan hidupmu? Kemana? Kamu baru berzina, kumpul kebo, kepahitan, sakit hati, benci, dendam, marah. Terus tiba-tiba kamu dipanggil Tuhan, kamu percaya Yesus, rajin ke gereja, kasih sumbangan gereja gede, terlibat pelayanan dan lain sebagainya. Tiba-tiba dipanggil Tuhan, apa yang terjadi dengan hidup? Kemana? Halo? Gak jelas kan dengan tujuan hidupmu? Padahal Alkitab katakan, orang cabul, pemburit, pendusta, makan sumpah, seterusnya segalanya, penyembah berhala, banci, tidak masuk dalam kerajaan Allah. Bahkan orang yang benci dengan sesamanya tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi betapa kita harus hidup kudus, benar di hadapan Tuhan loh. Amin. Kalau engkau terima Yesus langsung meninggal, ya kamu masuk surga. Masalahnya kamu setelah terima Yesus kan kamu masih hidup, masih makan bakmi, kemarin makan babi panggang, tadi makan nasi goreng ikan asin, nanti siang makan ayam betutu, besok makan pizza dan lain sebagainya. Ada hal yang kamu kerjakan setiap hari, ada hal yang kamu lakukan setiap hari. Harusnya perjalananmu setiap hari kan harus berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian, berjalan dalam hidup takut akan Tuhan. Amin. Tapi kamu bisa bayangkan, kamu ngomong cinta Tuhan tapi kamu hidup dalam kenajisan, hidup dengan luka, hidup dengan sakit hati, hidup dengan kebencian. Apa yang terjadi dengan hidup? Kira-kira apa yang terjadi itu dipanggil Tuhan? Kamu yakin ketemu Yesus? Kamu yakin ke Firdaus, ke atas? Jangan-jangan kamu ke bawah, di perut bumi, di Hades, di dunia orang mati. Jadi engkau harus benar-benar hidup kudus, hidup suci. Jagain hatimu, pikiranmu, perasaan. Minta ampun sama Tuhan, beresin hatimu sama Tuhan. Jangan suka ngoreksi orang lain, koreksi dirimu sendiri. Tanggal retreat kemarin udah dibahas itu, mundur sejenak ke belakang kan, retreat, refresh pikiranmu, hatimu itu, koreksi diri. Jangan malah meletret ngoreksi orang lain, kesalahan orang lain. Memang kita punya hak apa menghakimi orang lain? Koreksi dirimu sendiri dan bertobat di hadapan Tuhan. Kalian agak shock ya dengerin saya ngomong kayak begini? Katakan, saya sangat diberkati. Khotbahnya bagus sekali. Terusin. Makasih ya.
Terima kasih. Dengerin baik-baik. Engkau harus hidup benar di hadapan Tuhan mulai hari ini. Ambil keputusan yang benar. Dan engkau harus hidup benar-benar suci. Karena pengharapan kita hanya Tuhan. Yang jadi pengharapan kita adalah Tuhan. Tidak ada yang lain. Dipenuhi kemuliaan. Amin. Coba koreksi hatimu sampai hari ini. Sebenarnya aku ini sudah menyenangkan hatimu atau belum sih Tuhan? Jangan-jangan aku masih bikin kesalahan dan pelanggaran yang ngawur hidupku yang masih najis dan kotor. Please lihat saya, jangan lihatin handphonemu. Karena saya yang khotbah, kamu mesti perhatikan dengan baik. Saya kan mukanya nggak terlalu jelek banget kan? Koreksi hatimu sampai kedalaman batinmu. Kalau hari ini kira-kira Tuhan panggil hidupmu, berkenan gak di hadapan Tuhan? Nyenengin hati Tuhan? Apa tidak? Makanya hikmat untuk selamat adalah hikmat untuk hidup benar setiap hari. Berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kekudusan. Saya ini sudah mau selesai. Katakan jangan dong. Kita pura-pura gitu ya kan. Waktu saya mau selesai bilang jangan dong, lanjutin khotbahnya bagus, bilang gitu ya. Ini saya ini mau selesai nih. Makasih ya. Saya ngomong sama orang yang punya hati luar biasa ya. Di Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Kalau engkau hidup menurut daging, kamu akan mati. Mati dalam kebinasaan loh. Orang yang hidup dipimpin daging, nanti baca di seluruh Roma dan Galatia, orang yang hidup dalam daging itu hidup ngikutin hawa nafsu keinginannya, ngikutin pikirannya sendiri, ngikutin emosinya sendiri, ngikutin hawa nafsunya sendiri. Dipenuhi kemuliaan. Dipenuhi kemuliaan. Orang yang dipimpin daging, dia akan mati. Dan engkau untuk bisa hidup dipimpin oleh roh, engkau harus mematikan keinginan dagingmu, supaya engkau memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Dengerin baik-baik deh, lihat saya. Kalau hidup kita nggak dipimpin Roh Kudus, kita berjalan di muka bumi ini, dan bumi ini dikuasai oleh roh jahat. Apa yang terjadi dengan hidupmu? Babak belur. Orang yang hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tidak heran perjalanan hidupnya babak belur, kacau, rumah tangganya ruwet, keluarganya ruwet, keuangannya ruwet, kacau, ketemu problem terus-terusan. Karena apa? Hidup dipimpin daging. Justru karena kita tinggal di bumi ini, kita harus dipimpin Roh Kudus. Alkitab kan katakan, marilah datang kepada aku ini lemah lembut, aku akan membawa kamu mengalami kelegaan. Yang lagi judek pikirannya, lagi stres pikirnya, datang kepada Tuhan. Pikulahku. Tahu nggak pikulku? Dalam perjanjian lama, ketika kata kuk itu kebiasaannya itu dipakai untuk orang yang membajak, atau kuk yang ditaruh di punggung. Kalau kita disuruh mikul kuk, bebanku ringan, tahu nggak artinya ngapain? Kan kuk itu selalu berpasangan, kan kita suruh pakai kuk ringan karena apa? Kuk yang di sebelah itu Yesus. Jadi kita jalan ngikutin Yesus, itu artinya hidup dipimpin Roh. Kalau Yesus ke depan, kita mesti ke depan. Tapi kalau Yesus ke depan, kamu ke belakang, kepahitan, sakit hati, apa yang terjadi? Dedel duel kan? Apa itu bahasa dedel duel? Bawa belur kan hidupmu? Ruwet kan? Hancur-hancuran kan? Suruh mikul kuk, satu di punggung kita, satu di punggung Yesus. Kata Yesus ke kanan, kita harus ngapain? Ketika Yesus suruh ngampuni, kamu harus ketika Yesus suruh memberkati, kamu harus ketika Yesus suruh ngomong, kamu harus bertobat. Kira-kira apa yang terjadi? Kamu harus. Terus kalau kamu gak bertobat, seperti Yesus berjalan ke depan dan kamu jalan ke belakang, berat bebanmu, hancur hidupmu. Hidup dipimpin Roh Kudus
Artinya kamu berjalan setiap hari loh, maunya Tuhan, ngikutin maunya Tuhan setiap hari. Ujung perjalanan hidupmu akan berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Ujung dari hidupmu akan menikmatin semua janji Tuhan yang powerful itu. Berapa banyak janji Tuhan yang dinyatakan di Alkitab yang harusnya kita nikmatin, dan ternyata kita nggak nikmatin sampai ke tangan kita. Kenapa? Karena kamu jalan maumu sendiri. Orang yang jalan maunya sendiri, hidupnya tidak dipimpin Roh Kudus. Bumi ini dikuasai oleh roh jahat, kata 1 Yohanes. Dan ketika engkau berjalan sendiri, orang Kristen yang gak hidup dipimpin Roh Kudus, dengerin baik-baik ya. Orang Kristen yang gak hidup kudus di hadapan Tuhan, dengerin baik-baik. Seperti kamu maju ke medan perang dan kamu hanya bawa handphone atau bawa tab ke medan perang loh. Kira-kira apa yang terjadi? Mati, modar. Mati. Berapa banyak orang Kristen dianggapnya dia disertain Tuhan, gak taunya hidupnya babak belur. Karena dia jalan maunya sendiri, bertindak maunya sendiri, ngikutin egonya, ngikutin hawa nafsunya, dan kau pikir masuk surga. Lah kau enak teman? Perlu pikul salib, sanggal diri, mati daging. Katakan amin. Matiin dagingmu itu loh. Jangan orang lain suruh matiin. Kadang kemarin Pak Agam ngomong ya, siapa yang dengar khotbah ketika sama pasanganmu, khotbah itu rasanya seperti untuk pasanganmu, kamu single pasangan, untuk kamu tuh, dengerin baik-baik. Semua khotbah yang kamu dengar itu untuk dirimu, bukan untuk orang lain. Karena Tuhan sedang bicara dalam hati. Kadang kalian kan mesti dengerin khotbah yang manis, Bugem, Pak Agam khotbahnya manis. Kamu dengerin khotbah saya, kamu agak shock pasti. Kamu perlu dituntut untuk berubah total. Kalau kamu tidak berubah, kamu gak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Ujung dari perjalanan kita hidup berjalan bersama Tuhan, hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Seperti Daud dulu dapatin berkenan. Daud berapa kali banyak melakukan dosa. Kalau dihitung-hitung dosanya Daud lebih banyak daripada dosanya Saul loh. Tapi Saul ketika ditegur, dia marah, teriak, membenarkan diri. Lihat tuh, rakyatku berserak-serak, harga diriku di mana? Berapa banyak orang yang ditegur marah karena merasa harga dirinya disinggung, direndahkan. Siapa? Nggak ada nggak di sini kan? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Ada apa nggak? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Kalau engkau disinggung karena engkau ditegur, kamu tersinggung, kamu marah, kamu sakit hati, kelakuanmu persis Saul. Justru kalau ada orang tegur, saya itu sering kali ditegur. Kita punya pemimpin hajar kita ya, ditegur. Kadang difitnah lagi, dimaki-maki netizen malah sering banget saya dimaki-maki netizen. Kadang ketika saya ditegur, kalau itu teguran baik saya terima. Kalau saya nggak melakukan dosa, nggak melakukan pelanggaran, orang tegur, orang marahin saya diem aja, tenang aja, jalan terus sama Tuhan. Tapi kalau kamu ditegur bikin kesalahan, terus kamu membela diri, kamu perlu bertobat. Ngerti nggak ini? Karena coba kita lihat di 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Dengerin baik-baik ini. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kadang ada hal yang nggak baik di dalam diri kita itu perlu dikorek keluar melalui orang lain. Seringkali kita melihat gajah, semut ya. Kita ngelihat semut yang kelindes truk masuk lumpur di seberang lautan, kelihatan. Padahal ada gajah bengkak di depan matamu masuk angin, kamu nggak lihat. Kamu suka ngelihat semut yang di seberang lautan yang kelindes truk tadi, diinjek gajah juga masuk lumpur, masih kamu lihat. Tetapi gajah yang bengkak, yang masuk angin di depan matamu, kamu nggak lihat sendiri. Ngerti nggak ini? Seringkali kita melihat kesalahan orang lain yang kecil, kita omong-omongin, kita perbincangkan, padahal di depan matamu ada hal-hal perbuatan yang buruk. Makanya kita itu harus melihat kedalaman diri kita.
Sebenarnya aku ini udah berkenan di hadapan Tuhan apa tidak sih? Karena tujuan akhir kita adalah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Perjalanan hidup kita harus didapatin berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Gak ada yang lain. Mau ngapain kita? Kan percuma kan kamu jadi orang Kristen kalau kamu gak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi dengan hidupmu kalau seperti itu? Sia-sia belaka. Sia-sia belaka. Amin. Diberkati. Katakan Ini jam berapa ini? Ya, kita tutup saja ya. Jangan dong bilang. Doain dulu. Nah, bangkit berdiri. Saya mau doain. Dipenuhi kemuliaan, pujian. Tutup matamu sempat. Kami padamu korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Tetap main. Saya mau ngomong untuk orang yang kepahitan di sini. Ada yang kepahitan nggak? Masih simpen jengkel sama seseorang? Ibu masih simpen sakit hati? Udah ngampuni? Ada orang-orang yang hatinya belum beres di hadapan Tuhan. Tutup matamu, jangan lihat saya. Ini urusan hatimu dengan Tuhan. Ikutin doa saya sama-sama. Yesus, Engkau yang kusembah, Engkau yang kumuliakan. Lihat sampai kedalaman batinku. Selidiki. Kalau didapati kenajisan, kekotoran, kepalsuan, aku mau berubah, aku mau bertobat. Dapatin hatiku, menyenangkan Engkau, memuliakan nama-Mu. Biar kehidupan itu terpancar melalui hidupku. Roh Kudus, jamah aku sekarang. Penuhi aku sekali lagi. Aku merindukan-Mu pagi hari. Dalam nama Yesus. Tetap nikmatin Tuhan sebentar. I just want to praise you. I just want to praise you. Saya berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Setiap orang dalam ruangan ini, Tuhan, satu persatu Engkau sedang peluk dia, Engkau sedang jamah dia, Engkau sedang pulihkan Tuhan. Terima kasih untuk retreat yang sedang terjadi hari ini. Kami sudah hampir selesai. Season 1, 2, 3 dan namamu berdoa. Setiap orang ini mengalami perubahan. Hidup diubahkan Tuhan. Pulang hati kami berubah dalam nama-Mu. Dalam nama Yesus. Hai percaya anugerah-Mu, kelimpahan-Mu.
hikmat dan pengertian yang datang daripada memenuhi kami. Sekarang kita mau arahkan tangan tuh Ibu. I exalt thee, I exalt. Kami minta urapan yang spesial. Kami minta urapan yang spesial siang hari ini. I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee. Oh Tuhan, kami berdoa, berikan hikmat double porsi, pengertian, kesabaran, urapan yang berbeda untuk gembala kami yang kami kasih. Tuhan sendiri yang tumpang tangan, Tuhan sendiri yang jamah. Kami bersatu siang hari ini. Kami bersatu siang hari ini. Pengurapan-Mu mengalir sekarang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan namamu berdoa khusus untuk Ibu. Tuhan, kalau Engkau sudah sembuhkan aku, sembuhkan total. Sembuhkan total. Sembuhkan total. Sembuhkan total. Dalam nama Yesus, urapan-Mu mengalir. Sekarang pengurapan-Mu dari ujung rambut sampai telapak kaki semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Jesus, Tuhan, Kau sendiri yang turun tangan dalam nama Yesus. Terima kasih. We thank you, we praise you, we adore you Tuhan, we adore you Tuhan, we adore you. Enak hadirat Tuhan kenceng ya. Kalian ngerasain hadirat Tuhan dengan tebel gak? Halo yang di belakang, kamu ngerasain hadirat Tuhan kan? Saya ngelihat kamu kok agak sedih, kenapa kamu? Sakit apa? Sini. I exalt, I exalt thee, oh Lord, I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee. Bu, dengerin saya, lihat saya, Bu. Kamu mesti beresin hatimu sama Tuhan ya. Harus beres di hadapan Tuhan. Jangan simpan sesuatu yang tidak benar itu jadi celahnya setan. Apapun ya, sakit hati, marah, jengkel, atau apapun, itu membuat celah setan. Dengerin yang di belakang, lihat saya semua. Dosa aja suatu peristiwa aja. Dosa itu memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kamu gak dalam perlindungan Tuhan. Kalau kamu gak di dalam perlindungan Tuhan, kamu bisa dikuasain oleh setan. Apapun itu dosa namanya. Dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Kamu melanggar firman, kepahitan, sakit hati, benci, jengkel, dendam, dan lain sebagainya, itu dosa di hadapan Tuhan, najis dan kotor. Kamu di luar perlindungan Tuhan. Kalau kamu di luar perlindungan Tuhan, apa yang terjadi? Setan bisa gagahin kamu. Dengerin ini, sakit penyakit bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah berikan sakit penyakit. Justru Tuhan berikan kesembuhan. Justru Yesus mati di Kalvari, bilur-bilurnya menyembuhkan.
Tuhan akan pulihkan kamu, Tuhan akan sembuhkan kamu. Tapi engkau harus beresin hatimu di hadapan. Oke? Beres nggak hatimu? Beres nggak hatimu? Yakin? Udah ngampuni? Oke. Nggak ada kepahitan. Oke. Please silent. Tolong disuruh main game atau dikasih dot atau dikasih permainan ayah di belakang supaya diem. Buka tangan dulu dong. Buka tangannya begini. Bilang, Tuhan, sembuhkan miomku. Aku percaya darahmu menguduskan aku, menyucikan aku. Engkau mati untuk aku. Darahmu hari ini mengampuni dosaku, menyucikan aku. Dan urapanmu menghancurkanku, menghancurkan sakit penyakit, miomku, benjolan, apapun namanya. Aku perintahkan, pergi, tinggalkan tubuhku. Sekarang kita berdoa. Arahkan tangan kalian semua yang I just want to preach. Bukan. Tuhan, sentuh hatiku, jamah aku. Aku minta kuasa-Mu mengalir. Berdoa ya. Tuhan, udah aku yang berdoa. Tuhan, aku berdoa pengurapan itu mengalir dari ujung rambut sampai telapak kuning. Jesus. Biarin, tidurin. Biar dia nikmati hadirat Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Aku berdoa urapan kesembuhan itu mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kuasa itu turun, urapan itu turun. Miom aku perintahkan pergi. Kista, kanker, benjolan apapun aku perintahkan, go in Jesus name. Aku lepaskan urapan kesembuhan in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Amin. Kamu yang sebelah sini, kamu kenapa? Kamu ngerasain apa? Sini. Kamu pengen nangis terus ya? Sini. Di sini saja. Kamu ngerasain Tuhan ya? Sayang sama kamu banget. Dia mau buat sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Ya, dia baik. Tuhan itu baik. Kamu akan ngalami Tuhan ya. Buka tanganmu dua-dua. Tuhan, aku berdoa ya, tutup matamu. Aku berdoa urapan itu semakin kuat. Urapi anak ini. Now in Jesus name. In Jesus name. Tuhan, urapan mengalir dalam nama Yesus. Tuhan, peluk terus, pegang terus, sertain terus pengurapan-Mu in Jesus name. Semakin kuat urapan itu Tuhan. Beri pengalaman pribadi. Jesus, we love you, we praise you, we love you, we praise you. Terus buat sesuatu yang spesial buat anak ini. Buat sesuatu, berikan kebahagiaan. Hapuskan semua kesedihan dalam hidupnya. Pengurapan-Mu yang ilahi mengalir. Pengurapan-Mu the best yang bisa kau kerjakan buat orang yang kamu kasihi Tuhan. You are everything to me Tuhan. Engkau segala-galanya bagi kami. Kasih-Mu, anugerah-Mu melimpah buat anak ini. Dalam nama Tuhan, berkati kamu ya. Happy kan? Rasain hadirat Tuhan itu happy. Katakan, ketemu Tuhan itu happy. Bayangin kalau kamu ketemu dengan hadirat Tuhan, enak gak nyembah? Bener-bener ngerasain Tuhan gak sih? Bayangin kamu bisa lakukan ini di kamar doamu setiap hari. Apa yang terjadi dengan hidupmu kira-kira? Enjoy gak? Diberkati gak? Kamu semakin mencintai Tuhan gak? Semakin takut melakukan dosa. Tahu gak? Semakin saya mencintai istri saya, nih sini,
Semakin saya mencintai dia, semakin saya mengasihi. Kita udah nikah hampir 20 tahun. Dan semakin hari kita tambah jatuh cinta. Tanggal setiap hari saya bilang sama dia I love you berapa kali yang? Lebih dari 15 kali. Lebih dari 15 kali yang belenger. Dan kita tambah cinta. Ketika kita saling mencintai itu apa yang terjadi? Saya berhati-hati untuk jagain perasaannya. Kadang saya ngomong nada dikit aja dia udah sorry ya. Dan kita tambah hari tambah jatuh cinta. Bayangin perjalanan hidupmu bersama Tuhan bertahun-tahun, harusnya tambah cinta kan? Tambah mengasihi kan? Kamu gak akan melakukan dosa dan pelanggar lagi karena kamu jagain hatinya dan perasaan. Amin. Saya berdoa engkau pulang tangkep sesuatu yang ilahi dalam. Gak sakit kan? Gak sakit, gak punya sakit penyakit kan? Sakit apa? Sini, tak doain. Kok kita ini kayaknya doa puasa untuk penyumbatan ini kayaknya. Biar pelancaran terjadi ya Pak. Penyumbatan apa? Uang dan kepala. Uang dan kepala. Darah tinggi. Darah. Jangan makan ikan asin. Udah tahu begitu beli duren. 20 lagi, taruh kulkas. Ya, sininya. Jaga tubuh. Puasa intermittent kalau perlu. Ya. Puasa intermittent tahu kan? Tahu. Puasa. Jangan terlalu gemuk. Pola makan. Saya dulu kan montok banget kan. Saya puasa jadi kurus. Jaga pola makan sekarang. Ya. Penyumbatan di otak sebelah mana? Kayak saya sama ya? Sama ya? Sama ya? Sama. Ya, sama. Kanan. Kanan sama kanan. Tapi nggak apa-apa lo, puji Tuhan lo kamu. Iya, kemarin kata dokternya juga katanya beruntung. Iya beruntung. Kamu masih kebas ya? Ini lemes tadi barusan. Lemes ya? Iya. Ngerasain hadirat Tuhan atau lemes karena belum makan? Hah? Enggak mungkin. Emang kan baru pulang dari rumah sakit. Oh iya, doain sini. Tutup matamu. Tuhan, aku berdoa, aku juga ngalami yang sama dengan ibu ini, ngalami penyumbatan. Dan mulai sekarang jaga emosimu ya. Jangan marah-marah. Jangan gampang amuan. Jangan sakit hati. Jangan lihat kesalahan orang. Mulai fokus hidup benar di hadapan Tuhan ya. Kurusin badan. Jaga tubuhmu dengan baik. Tuhan, bagian yang aku bisa lakukan, aku kerjakan, aku berdoa. Aku berdoa urapanmu itu mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Penyumbatan di kepalanya Tuhan. Bikin normal kembali. Bikin normal kembali. Bikin normal kembali. Oleh darah Yesus. Engkau buat aku sehat, buat ibu ini juga sehat. Buat ibu ini juga sehat. Buat ibu ini juga sehat. Dalam nama Yesus. Bu Gembala juga udah sehat penyumbatannya, hambamu udah sehat. Ibu ini pun juga sehat. Aku percaya anugerahmu, kesembuhan mujizatmu, pakai orang ini menjadi berkat bagi banyak orang. Biar hidupnya diubahkan terus. Berikan kemampuan dan kekuatan untuk hidup dalam proses permukaan yang ada. Tetap memiliki respon hati yang benar. Dalam nama Yesus. Sehat, powerful, sempurna. Dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa, kasih karunia itu melimpah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nih, bawa pulang. Dapat bonus. Nih Pak, tak serahin ke Bapak hambanya. Diberkati. Saatnya kita minum darah dan makan tubuh Yesus Kristus.